Selamat pagi adik-adik taruna sekalian. Pada hari ini, hari Minggu, marilah kita bersama-sama untuk beribadah menghadap Tuhan. Walaupun ibadah kita masih di dalam rumah kita masing-masing, tetapi kita sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan kepada saya dan kepada adik-adik sekalian, sehingga kita boleh memulai ibadah kita pada hari ini. Marilah adik-adik kita bangkit berdiri. Dengan bersemangat kita akan menyanyikan lagu pembuka yang akan dibawakan oleh adik kita Jovan. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita akan berdoa untuk pembuka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur Tuhan atas semua kasih berkat yang Tuhan berikan kepada kami adik-adik taruna sekalian. Terima kasih Tuhan kesehatan yang telah Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, buka hati pikiran kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita membaca Alkitab, adik-adik, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang kita ambil dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita buka adik-adik Keluaran 21 ayat 1 dan sampai dengan 6. Setelah kita ketemu dengan kitab tersebut, kita letakkan ke Alkitab kita dan kita berdoa untuk pembacaan Alkitab ini. Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan Tuhan akan membuka hati kami sehingga kami boleh menerima semua firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh adik taruna kita, yaitu Celvino. Bacaan diambil dari Keluaran 21 ayat 1 sampai 6 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau memberi seorang budak Ibrani, maka harusnya ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ketujuh, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun seorang dirinya. Jika ia mempunyai istri, maka istri itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri,
dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi tema pembacaan yang kita ambil dari Sabda Bina Taruna, yaitu kebebasan untuk bekerja sama. Dan kitab yang kita baca adalah Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Bagaimana anak-anak taruna? Pada pagi hari ini saya merasakan sangat luar biasa karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita sangat luar biasa. Walaupun kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mengerikan, di mana pasti adik-adik semua juga tidak berani untuk keluar sembarangan setiap saat. Pada pagi hari ini Tuhan yang sangat luar biasa memberikan kita sehat, memberikan kita sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, Allah yang luar biasa itu dapat kita temukan di dalam pembacaan Tuhan pada pagi hari ini yang tadi telah kita baca bersama di dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6, di mana berbicara tentang hak budak Ibrani. Hukum sipil pertama yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Coba kita perhatikan adik-adik. Penempatan hukum dalam kitab Keluaran ini diletakkan Tuhan dengan 10 hukum atau perintah yang sebelumnya pada pasal 20. Pada Keluaran pasal 21 ini yang menceritakan tentang perbudakan, dan hukum yang pada pasal 20 itu adalah ke-10 firman Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan mengizinkan perbudakan itu dikukuhkan, disahkan dalam hukum sipil masyarakat Israel? Adik-adik perlu tahu bahwa pada masa sistem perbudakan sudah sangat lazim diterima oleh bangsa manapun, tidak terkecuali oleh bangsa Israel. Maka ketetapan Tuhan dalam perikop ini yang berbicara tentang hak budak Ibrani adalah justru bertujuan untuk mengembalikan harkat manusia sebagai gambar Allah. Sebagaimana yang dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26a yang mengatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Apakah artinya? Artinya adalah diri kita. Diri kita ini adalah blueprint daripada Tuhan. Merupakan ciptaan Tuhan yang sama dengan rupa Allah. Yang kita bisa sebutkan adalah imago Dei atau gambar Allah. Image Dei adalah God. Jadi adalah gambar Allah. Sehingga hukum dan peraturan yang Tuhan tetapkan itu bersifat revolusioner atau mengubah begitu cepat kelaziman dan kebiasaan yang terjadi pada sistem perbudakan pada waktu itu, di mana Allah menegaskan bahwa kepemilikan seorang majikan terhadap budak hanya berlaku 6 tahun, bukan berlaku seumur hidup.
Pada tahun ke-7 dia harus bebas tanpa ada ikatan apapun. Para budak berhak membawa apapun yang dia miliki. Jika dia memiliki seorang istri, dia memiliki anak, dia berhak untuk memiliki itu dan dia bebas semasa dia menjadi budak. Itu kita baca di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Kenapa memperlakukan demikian majikan tersebut? Majikan tersebut memperlakukan demikian itu untuk memberikan keuntungan kepada dua belah pihak. Keuntungan kepada majikan itu sendiri, karena budak itu akan menjadi budak selamanya. Karena apa? Karena budak itu bebas dan dia bekerja dengan giat dan dia bisa mengabdi lebih lama kepada tuannya, sehingga mereka boleh mendapatkan keuntungan si tuan itu. Itu kita baca di dalam ayat yang kelima. Sebagaimana yang lazim terjadi pada waktu itu, Tuhan memperbarui esensi yang paling hakiki pada sistem perbudakan. Karena di mata Tuhan, insan manusia memiliki hak asasi dan kebebasan. Jadi, dari perikop bacaan tadi yang kita baca bersama-sama, kita mengkritisi bagaimana umat Allah hidup di tengah budaya pada waktu itu dan menerima sistem perbudakan di dalam hidup bermasyarakat. Kita harus tahu bahwa kehidupan bangsa Israel kuno itu menjual diri sebagai budak adalah cara yang untuk dipakai sebagai bertahan hidup. Dia menjual diri dan dia mendapatkan upah supaya dia bisa mendapatkan kelangsungan hidup, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman dari tuannya, dari majikannya. Adik-adik sekalian, dalam perikop bacaan kita Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6 sangat jelas dan tegas bahwa belas kasihan mereka yang lemah dan papa dan hina ditetapkan di dalam kepatutan. Bahwa sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Mari kita buka adik-adik. Yesaya 43 pasal 43 ayatnya yang keempat, yang mengatakan demikian. Oleh sebab engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi Tuhan itu sangat menghargai kita. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat mulia dan Allah sangat mengasihi kita. Oleh karena dahulu orang Israel menjadi budak di negeri Mesir, maka masa-masa itu yang sangat menyakitkan. Dan Tuhan yang sangat luar biasa mengasihi Israel, menarik mereka dari perbudakan untuk menyembah Allah di padang gurun, dan umat Israel diizinkan Allah mengalami kebenaran janjinya. Mereka akhirnya hidup di negeri perjanjian Kanaan yang bangsa ini menetap dan beradab. Dan itu semua karena kuasa dan kasih Allah yang sangat luar biasa memberkati umat-umat Israel. Adik-adik layan, teruna yang terkasih, pelajaran apa ya yang kita bisa petik dari cerita perbudakan, dari ulasan teologis pada Keluaran 21 ayat 1 dan 6 ini? Firman Tuhan yang pertama mengingatkan kepada taruna semua, terutama kepada taruna GPIB, bahwa kita manusia ini bukanlah suatu properti. Kita bukanlah suatu barang yang dapat kita perlakukan semau-mau kita sendiri. Kita bisa memperlakukan barang itu dengan seenak kita sendiri kalau kita perlukan, dan kita bisa buang atau kita bisa lempar kalau kita tidak perlukan barang itu. Seperti sebuah handphone. Handphone yang masih baru kita sayang-sayang,
kita simpan, kita perhatikan, kita memakai handphone ini karena kita memerlukan. Tetapi setelah handphone ini tidak berfungsi lagi atau rusak, kita bisa membuang dengan sembarang. Kita bisa membeli lagi, kita bisa merubah handphone itu dengan yang baru. Manusia tidak bisa diperlakukan demikian. Kita tidak boleh memperlakukan sesama kita seperti properti. Karena apa, anak-anak? Karena apa, adik teruna? Karena sesama kita ini adalah imago Dei. Seperti tadi yang telah dikatakan, adalah gambar dan rupa Allah. Yang mana artinya, di dalam diri kita, diri seseorang, mungkin yang kita anggap bodoh, jelek, jahat, dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, ada roh Allah di dalamnya yang bekerja, yang selalu membantu kita untuk memperbarui kehidupan kita, kehidupan orang tersebut. Jadi, hati-hati untuk memperlakukan sesama kita manusia. Karena di dalam kita manusia, di dalam diri adik-adik semua, di dalam diri adik-adik di luar sana, ada roh Allah yang merupakan gambar Allah. Yang kedua, adik-adik, firman Tuhan itu mengajarkan bahwa berdasarkan pemahaman manusia adalah imago Dei, gambar dan rupa Allah. Maka anak-anak Tuhan di usia remaja, di usia teruna ini, belajarlah menghormati orang lain. Menghormati terutama orang tua. Menghormati teman-teman. Menghormati orang di sekeliling kita. Siapapun dia orangnya. Siapapun suku daripada orang-orang itu. Jangan pernah merendahkan orang lain. Sekalipun hidup kalian di tengah-tengah perangai orang-orang yang menyebalkan, yang tidak menyenangkan, yang suka menyakiti hati, ataupun yang boleh kita katakan orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Tetapi kita harus hidup bersama dengan mereka, dengan perangai mereka masing-masing. Jangan menghina, jangan merendahkan, jangan mengeksploitasi mereka yang lemah di dalam soal ekonomi. Banyak kali kita melihat anak-anak jalanan yang dieksploitasi menjadi pengemis, yang dikeruk oleh suatu organisasi sehingga anak-anak itu bekerja untuk mencari uang buat mereka-mereka yang memakai anak-anak pengemis itu. Janganlah kita menjadi culas kepada orang-orang miskin. Hormatilah mereka, kasihanilah mereka. Kalau adik-adik mempunyai sesuatu, bolehlah saling berbagi kepada mereka. Berikanlah yang adik-adik punya sebagian buat mereka yang membutuhkan. Karena tidak akan berkekurangan adik-adik dengan memberikan orang lain sebagian daripada yang adik-adik punya. Dengan cara yang bekerja sama itu, kita bisa memikirkan orang lain, bisa peduli dengan sesama kita. Anak-anak yang terlantar juga banyak sekali di mana kita harus saling berbagi kepada mereka. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, pada kemungkinan yang ada di dalam keluarga kita sendiri, di mana kita mempunyai seorang pembantu, kita mempunyai seorang pekerja ataupun 2 orang, pembantu, tukang kebun, supir, atau siapapun yang ada di dalam rumah tangga kita. Perlakukanlah mereka secara manusiawi. Tidak perlu kasar, tidak perlu sombong, tidak perlu dengan keras membentak-bentak, tetapi semua bolehlah kita lakukan dengan sopan dan dengan rendah hati. Supaya kita boleh mendapatkan bersama-sama, mereka juga menghargai kita dan kita bisa menghargai mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang upahan yang bekerja kepada keluarga kita. Dan itu bukan properti, itu adalah orang-orang yang sama dengan derajat kita sendiri. Yang terakhir adik-adik,
Firman Tuhan mengingatkan bahwa anak-anak Tuhan itu mengalami anugerah pembebasan daripada Allah. Pembebasan daripada Allah dari perbudakan dalam hidupnya, yang bisa menjadi berkat dalam pergaulan kita dengan sesama. Karena itu, anak-anak taruna GPIB Karis, kalian harus sungguh-sungguh yakin bahwa bukan hanya negeri kita yang sudah dimerdekakan Tuhan, tetapi hidup kita sebagai anak-anak remaja sudah dimerdekakan oleh Allah dari belenggu dosa, dari belenggu perbudakan dosa. Dari Galatia 5 ayat 13, adik-adik bisa buka Galatia 5 ayat ke-13 yang mengatakan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang dengan yang lain oleh kasih yang mengekspresikan masa remaja kalian sebagai pribadi yang mengimani anugerah pembebasan. Adik-adik sekalian, kita anak Tuhan yang dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup kita yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus saling menghargai, kita harus mengerti, menghormati orang lain, apapun status sosial, apapun suku bangsa mereka, apapun agama mereka. Kita semua adalah sama. Kita satu di mata Tuhan. Jadi adik-adik sekalian, di dalam hidup mengasihi, kita bisa menghormati sesama kita agar lewat hidup kalian, dunia dan sesama manusia bisa melihat wajah Allah. Wajah Allah yang kita tadi pelajarin karena kita serupa dengan Allah. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, adik-adik diciptakan oleh Tuhan dengan serupa dengan Allah, serupa dengan wajah Allah, imago Dei, untuk kita dapat memancarkan kasih Allah, mengasihi, menghormati sesama lewat hidup kalian di dalam dunia ini, sehingga semua orang dapat melihat wajah Allah melalui adik-adik kita. Adik-adik taruna kita dapat dilihat oleh masyarakat, oleh dunia, bahwa adik-adik kita lain daripada yang lain. Adik-adik kita serupa dengan wajah Allah, image of God. Jadi adik-adik, Tuhan menciptakan adik-adik dan Tuhan memberikan wajah yang sama kepada adik-adik sekalian. Dan Tuhan meminta supaya adik-adik bisa saling bekerja sama dengan orang lain. Created by God in God's image, God's children to love all people. Amin. Adik-adik sekalian, sebelum kita memasuki doa syafaat, kita akan memberikan persembahan yang akan kita naikkan di dalam pujian kita, di dalam Kidung Jemaat 302. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan kita, apapun yang adik-adik punya, sebagian dari yang adik-adik punya, uang saku dari orang tua, adik-adik boleh persembahkan buat Tuhan. Adik-adik, marilah kita akan menyanyikan lagu persembahan yang akan dibawakan oleh adik kita Jovan. Dengan sukaria ku
adik-adik, kita akan memasuki doa persembahan, doa syafaat yang akan dibawakan oleh adik kita Irin. Dan nanti akan saya tutup dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami semua anak-anak-Mu, terutama persekutuan teruna yang sudah Tuhan pertemukan lewat ibadah ini melalui online. Saat ini kami bersyafaat bersama untuk mendoakan gereja kami, GPIB Karis. Ya Tuhan, kami bersyukur di mana GPIB Karis telah kembali beribadah di gereja walaupun dengan mematuhi peraturan pemerintah dengan memakai protokol kesehatan dan hanya dibatasi yang hadir. Kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati gereja kami sehingga boleh menjadi teladan dan membawa berkat bagi orang lain dan gereja lain sekalipun. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pendeta kami dan keluarga. Tuhan berkati Pak Pendeta Maksarles Kapo sebagai Ketua Majelis Jemaat di Jemaat GPIB Karis. Engkau bimbing dia sehingga boleh melaksanakan tugas dengan arif, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Begitupun keluarganya, Tuhan berkati Ibu Pendeta Frida bersama anak-anaknya, biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis dan keluarga. Tuhan berkati sehingga mereka boleh saling menopang dalam pelayanan. Kami berdoa juga buat pengurus ke-6 PLK Tuhan, Engkau berkati tugas dan tanggung jawab mereka sehingga boleh dijalankan seturut kehendak Tuhan. Bagi seluruh jemaat GPIB Karis, Tuhan berkati kami semua sehingga dengan keadaan yang sehat walafiat. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang sedang menuntut ilmu di tiap-tiap jenjang sekolah kami masing-masing. Tuhan berkati kami agar selalu tetap tekun belajar dengan giat dan selalu menaati peraturan dari sekolah kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam keadaan pandemi COVID ini, kami sebagai pelajar masih tetap belajar di rumah dengan peralatan elektronika. Kami belajar lewat online Tuhan, biarlah kami bisa mengikuti semua pelajaran-pelajaran dari guru-guru kami Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami yang sedang menghadapi gejala atau masalah yang cukup besar ini. Kiranya mereka boleh mengatasi dan boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Di dalam kesulitan menghadapi masalah-masalah di negeri kami tercinta ini Tuhan, berilah jalan keluar bagi mereka supaya masalah-masalah bisa teratasi dengan baik dan benar untuk kemajuan negara ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk penyakit corona ini, biarlah kiranya cepat berlalu dari negeri, agar tidak ada lagi korban-korban yang meninggal karena penyakit COVID ini. Tuhan berkati masyarakat Indonesia agar selalu hidup sehat supaya kami tidak jatuh dalam kesakitan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh, Tuhan ajarkan untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang saling peduli dengan orang lain. Kami boleh bekerja sama dengan orang lain. Kami adalah imago Dei daripadamu Engkau, ya Tuhan. Sehingga kami diajarkan untuk kami boleh menghargai. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah bersyafaat, kami telah mengucap syukur, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa ya Tuhan buat adik-adik taruna sekalian, di mana mereka yang masih belajar di rumah, untuk mereka boleh melakukan kegiatan di rumah, untuk mereka boleh belajar di rumah. Tuhan, Engkau yang memberikan kepandaian kepada adik-adik kami. Engkau memberikan kepintaran ya Tuhan, di mana mereka juga harus melakukan tes
ataupun mereka melakukan ujian, Tuhan Yesus, Engkau yang akan pimpin adik-adik kami dengan sehat, dengan baik, dengan menjaga diri mereka, supaya mereka tidak terpapar oleh sakit penyakit yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas semua berkat anugerah, kasih yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Tuhan, kami naikkan syukur kami, doa kami ini, karena Engkau yang telah mengajarkan kepada kami doa yang sangat sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik taruna yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Selamat pagi adik-adik taruna, ibadah telah selesai, Tuhan memberkati.